Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu ada nggak? Oh, ada. Enggak, takutnya saya bapak ibu, bapak-bapak doang gitu. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu kembali meskipun bukan jadwal saya. Ya itulah takdir itu begitu Pak ya. Ya jadwalnya mah sebulan sekali. Tapi ternyata di bulan ini 2 kali karena hari ini berkesempatan untuk menjadi mad badal. Ya, bukan mad asli. Ya, karena Al-Mukarram Ustadz kita yang berhalangan Al-Ustadz Sobur, beliau berhalangan bersama-sama kita. Kita doakan mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab tasawuf ya, kitab Kifayatul At-Taqiyya wa Minhajul Asfiya. Ya, alhamdulillah di kesempatan 2 minggu yang lalu kalau saya nggak keliru, ya kita membahas tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa besar keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beberapa hadis sudah kita baca dari keutamaan ya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masih sedikit kita lanjutkan tentang salawat. Kita malam ini diawali dengan membahas tentang adab salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu salawat kita tahu keutamaannya, tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan keutamaannya bukan karena salawatnya yang salah, bukan karena amalannya yang salah. Kadang-kadang adabnya yang tidak tepat, ya, cara menyampaikannya tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, demikian juga doa kan kadang-kadang begitu Pak ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun kok enggak dikabul-kabul oleh Allah. Bisa jadi ya bercampur dengan yang haram, bisa jadi adabnya kurang tepat. Nah, makanya penting sekali juga di samping bersolawat itu keutamaannya besar, kita awali dengan membahas adab bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah kepada para masyayikh kita, pada guru-guru kita, pada para alim ulama kita, wabil khusus ya murabbi hadhil ummah, nabiyyu hadhil ummah, nabiyyur rahmah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tayyib. Halaman ke-20 ya.
Wa yanbaghi lisyakhsi idza shalla alaihi ay yakuna bi akmalil halat. Kalau ada orang mau bersalawat kepada Rasulullah, maka harus dalam keadaan yang sempurna, keadaan yang paling maksimal bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana itu maksudnya dalam keadaan sempurna itu? Mutatahhiran, dalam keadaan suci. Jadi kalau mohon maaf kita dalam keadaan junub, kalau bisa mandi junub dulu lah. Ya, meskipun tidak ada kewajiban kalau bersalawat tuh harus sudah tidak hadas besar, gitu ya. Nggak ada kewajiban. Kalau sholat kan memang ya kita harus bersih dulu baru sah sholatnya. Ya ini babnya bab adab, bukan bab sah atau tidak sah. Jadi adabnya, afdolnya, bagusnya kalau kita dalam keadaan junub mau salawat nih, mandi dulu lah. Ya, insya Allah faham kan mandi junub? Ya, insya Allah ini jangan sampai junubnya terus-terusan, mandinya nggak benar. Ya, mandi junub ada sunnah, ada yang rukun. Rukunnya niat, kedua air itu ya, ke seluruh tubuh kita, udah itu aja beres urusan. Ya, tapi kita ingin sunnah wudhu dulu. Ya, kalau mau di awal-awal bersihkan dulu. Mana yang kotor bersihkan dulu, baru berwudhu. Setelah wudhu, nah air pertama kali nempel ke badan kita sambil hadirkan niat. Saya niat mandi junub. Ya, niat nawaitu raf'al hadasil akbar. Ya, nawaitul ghusla. Macam-macam silahkan, mau pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh. Mahallun niyah fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Saat kita ngeguyur badan kita, hadirkan niat di situ. Ya, hadirkan niat di situ. Disunahkan at-tayammun. Ya, jadi bagian kanan dulu yang dibersihkan, yang kena air bagian kanan, baru bagian kiri, baru seluruh tubuh. Udah beres urusan. Ya. Nah itu kalau kita mau sholat wajib hukumnya. Tapi kalau dalam bab salawat ini mimbabil adab, dari sisi adab saja. Ya. Oh kita tidak hadas besar, tapi tidak berwudu, afdalnya wudu dan bersalawat. Gitu ya. Tapi kalaupun tidak wudu boleh kok bersalawat. Tapi kita ingin salawat ini bi akmali halat, dalam keadaan yang sangat sempurna, maka ambil wudu dulu, lalu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutawaddian, ya, tadi suci mutatahhiran, kedua mutawaddian, ya, dalam keadaan wudu, mustaqbilal qiblah, ngadep kiblat terus. Ya, itu adab baca Quran juga sama begitu. Jadi kita bayangkan Pak, salawat itu kan komunikasi antara kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mau berbincang dengan Allah, buka Al-Quran. Tapi kalau kita mau dikenal Rasulullah, kita mau berbincang dengan Rasulullah, maka medianya adalah salawat pada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita berbincang dengan Rasulullah dalam keadaan aut-autan, ya, semau-maunya? Kita kalau ngobrol ketemu orang penting juga kita siap-siap tuh Pak. Pakai baju yang bagus, kalau bisa tuh pakai minyak wangi gitu kan. Betul-betul gitu kalau kita ngobrol dengan orang penting tuh kita serius. Wah gitu. Walaupun nggak tahu di pikiran kita mikirin apa kan kadang-kadang gitu. Jadi kalau kita ketemu orang penting, supaya terlihat serius. Nih kita berbincang, bertemu, berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pemimpin anak Adam di hari kiamat. Sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Udah, kalau kita bicara afdal mana, udah nggak ada yang lebih afdal dibandingkan Rasulullah SAW. Manusia terbaik, makhluk Allah yang paling mulia. Di hadapannya kita berbincang, yaitu melalui media salawat kepada Rasulullah SAW. Maka pastikan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Mutafakkiran fi dzatihi as-saniyah, sambil kita memikirkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, akhlaknya, zatnya. Ya, zat itu berarti yang berkaitan dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kitab namanya
Asy-Syama'il An-Nabawiyah, ya, Syama'ilu Rasulillah. Jadi itu di kitab itu dibicarakan bagaimana senyum Rasulullah, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berjabat tangan. Pokoknya kalau baca kitab itu indah sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang lebih diperhatikan dibandingkan Rasulullah. Rasulullah itu diperhatikan bagaimana jalannya. Rasulullah itu diriwayatkan bagaimana paras wajahnya, bagaimana ya wangi tubuhnya, itu diriwayatkan Rasulullah SAW. Kita cek Pak, adakah orang yang pernah hidup di muka bumi ini yang lebih detail perhatiannya melebihi perhatian manusia kepada Rasulullah SAW? Gak ada, gak ada. Kita kalau mau cek Nabi Adam, ya paling ada di dalam riwayat Imam Bukhari, ya perawakan Nabi Adam itu tingginya situna dzira'an, 60 hasta. Kira-kira kalau satu hasta itu 40 cm, 4 kali 60 berapa tuh? Nggak dikira-kira gitu ya. 4 kali 6 dah, 4 kali 6 dulu dah. 6 kali 4 24. Nah, ya, 24 meter. Kurang lebih anggaplah kisaran 25 sampai 30 meter. Udah berhenti di situ. Bagaimana senyum Nabi Adam? Ya. Bagaimana akhlak Nabi Adam? Enggak disebutkan secara detail. Ya. Nabi Musa ada banyak beberapa riwayatnya di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan secara detail. Ini bukan berarti kita mengecilkan satu dari yang lainnya, tapi itulah bukti kalau Allah sangat mencintai Rasulullah SAW melebihi yang lainnya adalah manusia betul-betul perhatian kepada Rasulullah SAW. Tidak ada makhluk yang lebih dimuliakan, lebih diperhatikan melebihi Rasulullah SAW. Siapapun gak ada. Ya Pak ya, Rasulullah, kita pernah tahu nggak bagaimana proses kelahiran ibu kita? Pernah tahu Pak? Pernah nanya nggak? Kayaknya seumur umur nggak pernah nanya juga. Siapa bidan yang melahirkan ibu kita? Bagaimana suasananya saat itu? Bagaimana kondisinya masyarakat saat itu? Nggak ada yang merhatiin. Tapi Rasulullah SAW waktu kecilnya aja udah mulai diperhatiin. Padahal manusia saat itu tidak tahu bahwa dia kelak akan menjadi seorang nabi. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa saat itu orang merhatiin semua? Jadi memang Rasulullah bukan manusia biasa. Ya. Mutafakkiran fi dzatihi. Jadi kita sambil mikirin zat Rasulullah SAW. Nah ini nggak tahu kita kepikiran apa enggak. Kalau kita nggak pernah baca, mungkin nggak kepikiran, Pak. Nah, sekali-kali nanti kita baca tentang akhlak Rasulullah SAW, bagaimana wajah Rasulullah, ya seberapa tinggi Rasulullah. Rasulullah tuh nggak tinggi-tinggi amat, nggak pendek-pendek amat. Tapi hebatnya Rasulullah kalau berjalan dengan orang yang sebenarnya tinggi, orang yang tinggi itu, ya orang yang tinggi itu terlihat pendek di samping Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu proporsional Pak. Proporsional Rasulullah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi kalau jalan dengan sahabat Rasulullah yang paling tinggi sekalipun, itu yang paling tinggi itu jadi pendek di hadapan Rasulullah. Gimana tuh urusannya? Jadi kan la haula wala quwwata illa billah. Kita itu kalau nggak pernah tahu tentang zat Rasulullah tidak terasa. Tidak terasa ketakjuban kita kepada Rasulullah. Nah, karena mungkin kita jarang mengkajinya, jarang memahaminya, jarang membaca. Rasulullah SAW keringatnya aja wangi. Rasulullah. Makanya dulu ada Sayyidah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Ya, Rasulullah tuh kalau tidur siang dikumpulin keringatnya oleh Sayyidah Ummu Sulaim. Ditanya itu buat apaan? Rasulullah nanya ke Sayyidah Ummu Sulaim, "Ya Rasul, kami gunakan ini litatayyub. Kami gunakan ini untuk parfum ya Rasul." Masya Allah. Ini serius parfum ya. Jadi betul-betul wangi itu. Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikumpulin keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Masya Allah. Coba kebayang enggak? Ini bukan manusia biasa. Basyarun la kalbashar. Ini manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Jadi ketika kita bersalawat, hadirkan fikiran tentang Rasulullah. Bagaimana indah akhlak Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana semua anggota tubuh Rasulullah itu indah. Bahkan keringat.
Keringet tuh biasanya kan bau, ya mohon maaf. Bapak-bapak pengen ngambil barokah dari Ustadz nih ceritanya. Tuh Ustadz kebenaran tidur siang-siang. Ustadz Ajis tahu nih hadis ini, ya. Cengkak Ustadznya, ada sisa-sisa keringetnya kumpulin aja, ya. Coba jadiin parfum, ya, nggak bisa, nggak ada yang bisa jadi parfum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin aulia Allah. Ya, tapi kalau manusia-manusia biasa kayak kita, ya jangan sekali-kali lah. Jangan coba-coba. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Ya. Yang kita bahas kemarin itu sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas belum? Keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab yang lain, di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Itu disebutkan lalat tuh nggak nempel di Rasulullah, seumur-umur nggak pernah nempel lalat, ya. Namun bahasa Sundana Pak, laler. Nah kalau laler ke kita itu laler dari tipe 21 yang hitam kecil-kecil itu sampai yang paling gede yang hijau tuh, yang kayak satria baja hitam. Wah itu nempel di kita semuanya Pak. La haula wala quwata illa billah. Tapi Rasulullah ya maaf, lalat juga ngukur. Ini bukan manusia biasa. Ya. Jadi nggak pernah nempel. Itu disebutkan. Ini bukan tanpa dalil. Ini disebutkan oleh di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, bukan tanpa dalil. Ini banyak dalil soal-soal kayak begini. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nggak semua orang mau kaji itu. Seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi seperti apa? Dia apa namanya Pak? Dikultuskan. Padahal bukan soal kultus mengkultuskan. Emang ini manusia yang luar biasa. Para sahabat pun ngerti ada batasannya. Maka para sahabat bertabarruk dengan Rasulullah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi keringatnya. Yang lain apalagi bekas wudunya. Itu kalau Rasulullah wudu itu para sahabat udah siap-siap Pak. Ya, ada yang naruh baskom di bawahnya, ada yang pakai tangan. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wudu, bekas wudunya buru-buru diambil lalu diusap ke bagian badan para sahabat. Ada nggak di sini yang digituin? Saya pengen nyoba nih. Kalau saya wudu ada yang nadahin nggak nih? Coba bayangin. Rasulullah kalau wudu ada kumur-kumur nggak? Ada kumur-kumur, pasti ada kumur-kumur. Rasulullah ya sunnah dan dijalankan oleh Rasulullah kumur-kumur. Itu para sahabat udah siap. Ma tanakhama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nakhamatan illa fi yadi ashabihi. Rasulullah tidak mengeluarkan dahak, kalau bahasa kita ya, tidak mengeluarkan dahak kecuali dahak itu ada di tangan sahabatnya. Bukan Rasulullah nyari sini Umar gitu, enggak begitu. Tapi Rasulullah kan dahak kan kadang-kadang ada tarikannya dulu kan. Para sahabat udah tahu nih mau meludah nih. Kira-kira begitu enggak Pak? Ada enggak di sini yang suka berdahak? Kan biasa suka narik dulu. Nah pas udah narik itu udah siap-siap tuh. Ini gitu. Itu para sahabat tuh begitu. Tapi mohon maaf bapak-bapak, kita ini nggak pernah melihat Rasulullah, nih yang jadi masalah. Kita kalau hidup melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak kebayang betapa indahnya ludah Rasulullah, nggak kebayang betapa wanginya keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa indah rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada sedikit pun di antara para sahabat yang jijik, boro-boro, nggak kepikiran. Jadi Rasulullah ludah tuh langsung buru-buru diambil. Rasulullah SAW. Ini ada riwayat lebih ekstrim lagi. Ya, ini riwayat agak ekstrim. Rasulullah SAW pernah dibekam. Ya, bekam kan biasa keluar darah, betul? Darah yang keluar. Rasulullah perintahkan sahabat, ya udah buang di tempat yang aman. Ya, sahabat nih bawa nih darah Rasulullah SAW keluar. Balik lagi. Udah ya Rasul, di mana? Di tempat yang paling aman ya Rasul, di mana? Di perut saya ya Rasul. Ini Ustaz nih bahasa apa sih ini sebenarnya? Pernah dengar nggak nih yang kayak gini?
Pak, ini ada riwayatnya. Ini ada riwayatnya. Ini maksudnya kan kita bicara tentang zatu Rasulullah SAW. Zat itu ini nih, badan, perut kita ini semuanya ini namanya zat nih. Kalau baik itu namanya sifat. Ini namanya zat. Jadi zat kita tidak sama dengan zat Rasulullah SAW. Makanya ada fatwa di kalangan para ulama, boleh enggak bertabaruk dengan air, mohon maaf, bekas kencingnya Rasulullah SAW. Ada tuh fatwanya, Pak. Soal-soal kayak gitu. Tapi maksudnya kita nggak fokus ke situ. Tentu kita tidak bertemu dengan asar Rasulullah SAW yang seperti itu sekarang. Kita tidak bertemu dengan rambut Rasulullah, tidak melihat bagaimana keringat Rasulullah, tidak mencium wangi tubuh Rasulullah. Nggak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menjalankan apa yang dianjurkan Rasulullah, dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat kita bersalawat, hadirkan diri kita, pikiran kita bahwa kita sedang berkomunikasi dengan sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini. Ya, yang mohon maaf tadi sisa-sisanya tadi ya, keringatnya, ludahnya, ya nggak ada yang membuat jijik, justru sebaliknya wangi, indah dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi itu kita sambil ngebayangin itu, Pak. Ya, zatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ajli bulughin nawali wal umniyah. Nah, jadi kenapa sih kita harus bersuci, harus berwudu, ngadep kiblat, mengingat kembali zat Rasulullah, indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Wa ayyurattilal hurufa. Nah, ketika bersalawat, pastikan salawat kita tuh tartil. Ya, tartil itu bukan berarti nggak boleh cepat, boleh cepat. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidnya tetap ada. Bapak-bapak boleh baca Yasin dengan metode cepat. Makanya Al-Quran itu dibaca bisa dengan 3 model. Ya, ada yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau nanti tarawih, insyaallah ada tarawih berjamaah di sini, ya kan? Imamnya baca Alif Lam Mim. Masya Allah, hati kita mulai menangis. Ya, ya Allah, Al-Baqarah, salah masjid nih, salah masjid. Masya Allah. Ya, Pak. Tapi benar ini para sahabat menangis, Pak. Nangis beneran karena terharu, karena isinya yang kita pahami. Kalau kita alam dah, ini urusan masing-masing, Pak ya. La haula wala quwwata illa billah. Itu namanya apa tuh? Kalau bacanya kayak begitu, model at-tahqiq. At-tahqiq, itu tahqiq tuh. Kalau ada imam bacanya lambat ya begitu. Ya. Ada lagi nanti yang agak pertengahan, namanya tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya tadwir. Nah, nanti ada lagi yang paling cepat, hadar. Hadar itu lebih cepat lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Agak cepetan dikit. Nah, biasanya yang versi yang ketiga itulah imam dambaan kita. Betul, Pak? Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, yang penting pada sholat dah. Mau 11 rakaat kayak mau 23 rakaat, yang penting sholat. Udah nggak usah pada ribut urusan 23 sama 11. Ya. Yang nggak sholat itu yang kita ributin harusnya. Ya, ini yang 23 sama 11 pada berantem. Biarin, nggak apa-apalah. Imamnya cepat juga nggak apa-apa. Gitu. Masya Allah. Jadi kita kalau mau salawat paling afdal itu tahqiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling afdal bapak-bapak bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah.
Mau pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina boleh, nggak apa-apa, yang penting salawat. Nggak usah pada berantem gara-gara sayyidina. Ya, silahkan dah salawat. Mau pakai sayyidina, alhamdulillah, min babil adab, itu dari sisi adab. Karena kita nggak berani langsung manggil nama Nabi Muhammad langsung Muhammad baik. Kita kalau manggil ustadanya kan, insya Allah pengajian akan diisi oleh al-mukarram wal muhtaram al-ustad Sobur. Coba kan? Bayangin kalau misalnya MC manggilnya, insya Allah pengajian malam ini akan diisi oleh Sobur. Gimana? Gimana perasaannya ustadznya, gimana kira-kira? Nggak mau datang lagi minggu depan. Nggak mau datang lagi, kenapa? Min babil adab. Itu dari sisi adab. Meskipun Rasul ketika ditanya, Rasul, kami mengerti bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau, tapi kami nggak tahu bagaimana bersalawat kepada engkau. Rasulullah mengucapkannya dengan sirah, dengan lafaz tanpa sayyidina. Jadi dalam hadisnya nggak pakai sayyidina, Pak. Kalau kita sekarang mengucapkannya pakai sayyidina, berarti kita ittibaan, ya, ittiba kepada Rasul. Saya ikut Rasul. Rasul nyuruhnya begitu, udah saya begitu aja dah. Tapi yang lain bilang, iya itu kan Rasul yang nyuruh, itu dari bab tawaduknya Rasul, ya kan gitu. Itu kan tawaduknya Rasul, maka saya pakai sayyidina. Gitu, nggak apa-apa, Pak. Dua-duanya udah bener dah. Yang salah, yang enggak salawat udah gitu. Jadi bapak-bapak mau ke sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina nggak apa-apa. Ya, silahkan saja. Ya, nggak usah pada berantem gara-gara sayyidina. Betul, Pak? Nah, wa ayyurattilal hurufnya pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh begitu, boleh. Tapi kita diajarin sama guru-guru kita macam-macam nih, ada salawat nariyah atau nama lainnya tafrijiyah. Ya, ini sholawat yang dimodifikasi oleh para ulama. Ya, sholawat itu paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi para ulama ini ilmunya luas. Mereka ingin juga di samping sholawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya sholawat tadi apa? Tafrijiyah. Tafrijiyah itu sholawat untuk mengeluarkan kita dari kesulitan. Atau disebut juga dengan nariyah. Nariyah itu apa? Katanya api. Api itu maksudnya seperti, khasiatnya itu seperti api membakar kayu cepat gitu. Kalau kita mau mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Coba aja diamalin, Bapak-bapak ya. Tapi Masya Allah kalau kita amalkan semua yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga para ulama akan terasa betapa besar keutamaannya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfaruju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi. Nah, itu sighat yang saya dapat dari syekh saya. Kalau bapak-bapak mau gunakan silahkan, itu saya ijazahkan. Ya, silahkan menggunakan sighat yang itu yang disampaikan oleh guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sekali-kali salawat nggak pakai adab. Contoh, apalagi nanti pas nanti taraweh ada yang pakai Bilal. Betul, Pak? Ada yang pakai Bilal. Ada nggak makmumnya jawab salawat? Ada nggak? Ada nggak kayak gitu? Nah, mulai tahun ini jangan dah, ya kan? Kemarin kita nggak tahu ilmunya, sekarang kita tahu ilmunya. Karena salawat itu khawatirnya diperlihatkan kepada Rasulullah, tapi kita nggak pakai adab membacanya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi, gitu kan? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Saya sering juga gitu. Alhamdulillah tahdus bin nikmah, dikasih kesempatan jadi imam, dikasih kesempatan untuk kultum. Nah, saya pasti koreksi dulu yang itu. Ini salawat itu diperlihatkan ke Rasulullah. Dan hati-hati, ada ayat di surah Al-Hujurat. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Jangan pernah sekali-kali engkau mengangkat suara engkau lebih tinggi dibandingkan Rasulullah.
Apa konsekuensinya? Antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Ini adab doang nih. Ini adab ke Rasulullah. Ngangkat suaranya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah, terus pahalanya dari segala amalan dia berguguran. Wa antum la tash'urun. Dan kalian tidak sadar kalau amalan itu berguguran gara-gara kita ngangkat suaranya tinggi-tinggi. Mohon maaf, kalau salawat ini diperlihatkan kepada Rasulullah, diperdengarkan kepada Rasulullah dengan gaya yang tadi, itu taraweh kita bisa habis pahalanya. Mending kalau cuma taraweh doang, Pak, isanya kena juga. Mending kalau isanya doang kena. Amalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang sudah ditabung gugur semuanya gara-gara nggak ada adab ke Rasulullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, makanya penting kita menggunakan adab. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting bersolawat menggunakan adab, jadi pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa alihi wa sallim. Enak kan begitu? Pelan-pelan. Wa alla yu'ajjila fil kalimat, dan tidak buru-buru ketika mengucapkannya. Jadi itu tadi terlalu cepat-cepat, pelan-pelan aja Rasulullah SAW. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya fa ahsinus salata alayya. Jika kalian bersalawat kepadaku, maka perbaguslah salawatnya kepadaku. Fa innakum la tadruna la'alla dzalika yu'radu alayya. Karena kalian tidak tahu, barangkali bisa jadi ya salawat itu diperlihatkan kepadaku. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Ya, jadi kita nggak tahu tuh salawat kita diperlihatkan apa atau tidak. Oleh karena itu salawatlah dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu, mungkin kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Silakan Ustaz. Nah itu apakah di saat itu kita berhenti berwudu dulu tetap maju? Ya kalau kita mau bicara tentang afdholiyah yang lebih utama, jadi ya udah kita berhenti dulu, ambil wudu, balik lagi, itu lebih afdhol dibandingkan dilanjutkan dalam keadaan tidak berwudu. Tapi kalaupun memang ya kita batal akhirnya, ya kadang-kadang kan ini perut nggak bisa diajak kompromi, Pak. Tahu-tahu dia keluar aja gitu kan, anginnya gitu. Ya sudah, lanjutkan juga salawatnya tanpa wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau bicara tentang afdhol, ambil wudu, duduk lagi gitu ya. Tapi mantep itu Pak, 10.000 salawat. Ini saya belum pernah misalnya. Nggak, tapi itu biasa bentuk ketawaduan biasanya gitu. Alhamdulillah. Itu bapak-bapak kalau 10.000 terus tiap malam, saya nggak tahu deh. Ya kayaknya, waduh, jangan-jangan buka pintu langsung Masjidil Haram. Ya, iya, coba Pak, 10.000 setiap malam. Itu belum ada yang nyobain aja kan? Iya, ntar nanti muka syafah gimana? Terbuka, hijab itu terbuka semuanya melalui salawat pada Rasulullah SAW. Kan nggak tahu. Ya, memang istiqomahnya itu yang nggak mudah. Ya minimal pagi 10, sore 10 udah. Gitu ya. Syukur-syukur nanti besok nambah 100, nambah lagi 1000. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Kalau silakan Pak. Assalamualaikum. Kita sudah membahas ketika misalnya sangat sedikit waktu untuk menerapkan adab ini. Sudah tentunya ketika kita menerapkan adab bersolawat yang tadi itu idealnya kan duduk di masjid itu memang ideal. Gimana kalau misalkan kita kebanyakan di jalan dan dari misalkan kita bersolawat cuma sekian persen yang ada, itu bagaimana kan? Kebanyakan kita bersolawat tanpa ada, maksudnya tanpa ada dalam keadaan
perjalanan, habis makan, kalau berdua kita perlu selawat terus. Iya. Jadi begini ya. Jadi memang kalau tadi itu adab dalam pengertian afdhal. Tapi ketika bapak-bapak tidak menghadirkan semua ini, bukan berarti nggak berakhlak ke Rasulullah gitu ya. Karena akhlak itu atau apa ya, ketidaksopanan itu tergantung kepada niatan kita juga. Jadi memang betul Pak, kita yang sering di perjalanan gitu ya, kan bapak-bapak ini masih aktif semuanya nih, aktif kerja, mungkin naik kereta, mungkin bawa kendaraan baik motor ataupun mobil. Nah di situ bersalawat nggak apa-apa, kalaupun dalam keadaan tidak berwudu, meskipun tidak dalam keadaan menghadap kiblat, gitu ya. Meskipun kadang-kadang mungkin apalagi di kereta, misalnya kan padat gitu ya, depan perempuan, belakang perempuan, gitu kan. Ya, yang bukan mahram kita tentunya kan, akhirnya nempel-nempel ini kadang-kadang kan nggak sengaja gitu. Kereta tuh kan kadang-kadang berhenti, lu kedorong, tetap bersalawat gitu. Ya itu kan memang bukan dalam posisi yang terbaik, tetapi lebih baik kita bersalawat daripada kita diam-diam baik, bengong gitu. Ya kan? Sambil naik kereta tuh diem aja gitu ya. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan harus yakin setiap salawat kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu seneng itu kalau kita bersalawat saat kita sibuk. Bayangin lagi bawa motor itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli gitu. Udah ke MotoGP. Pertama, kalau kita berkendara pakai salawat, insya Allah selamat, insya Allah dijaga, insya Allah barokah, insya Allah apa yang kita inginkan dikasih. Sampai salawat, hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunaikan. Jadi betul Pak, untungnya ditanya nih, alhamdulillah enaknya tanya jawab gitu ya. Ya, jadi afdolnya tadi ngadep kiblat. Tapi kalaupun kita dalam kendaraan, udah bersolawat aja kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Mungkin saya pernah cerita kali di sini juga ya. Dulu saya waktu masih ngurusin tesis itu, saya khawatir tuh dikoreksi ya, dikoreksinya takut banyak gitu ya. Dari rumah sampai kuliahan tuh saya baca salawat, nggak berhenti. Ketemu dosen saya, udah bagus nih, ya, udah. Ini aja nih, ini hapus aja nih. Ini dihapus, bukan ditambahin, suruh dihapus doang. Hapus. Minggu depan kesini lagi saya tanda tangan. Kok bisa begini? Masya Allah itu Pak. Ini bisa kebayang nggak tuh haibah kita dengan salawat pada Rasulullah SAW? Itu salawat. Saya yakin salawatnya bukan karena saya nggak ada apa-apa. Coba ya. Allahu a'lam. Silakan Ustaz. Dalam sholat kan biasa ada sunnah keempat sama sunnah syariat. Begitu pula tadi yang di dalam sunnah syariat itu ada sunnah yang mengatakan bahwa talqin ucapan itu disunnahkan. Apakah pada sholawat itu adab dalam kita bersolawat juga harus talqin? Padahal seperti tadi yang bilang, kita aktivitas di dalam perjalanan, kita kan juga takut mengundang perasaan-perasaan orang lain yang hati sama kita segala macam, sehingga kita terdengar mengucapkan sholawat, sehingga sholawat yang kita sampaikan itu cukup dari dalam kolom kita, kan? Apa mesti kita mengucapkan sholawat tersebut? Apakah itu juga masuk di dalam sholawat juga kepada Rasulullah dan memiliki adab juga kepada Rasulullah? Tujuannya kita ucapkan cuma di dalam kolom kita sholawat itu supaya tidak mengundang hati-hati yang berhati kepada kita. Kadang banyak bikin sholawat, walaupun riak pun atau sum'ah pun itu tetap diterima itu semua. Cuma kita kan menjaga yang kurang baik tersebut. Iya, sholawat kalau di luar sholat ya mau diucapkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, misalnya di dalam hati, gitu kan? Ya, zikir itu kata Imam Nawawi itu afdol itu diucapkan, hatinya juga connect, itu paling afdol, diucapkan dan connect gitu. Jadi ada banyak yang kerja, ya itu zikir paling afdol. Ada orang mungkin zikirnya cuma di hati doang, ininya diem gitu, tapi di sininya connect tuh ke Allah, itu juga afdol. Ada orang zikirnya bagus banget tuh sini,
mulutnya mah gitu, masya Allah, semuanya disebut, tapi hatinya nggak connect. Gitu. Nggak tahu kita ada yang di level yang mana gitu. Paling afdol lisan mengucapkan, hati connect, itu paling afdol sebenarnya. Jadi kalaupun bapak-bapak takut teriak, sebenarnya nggak apa-apa, biarin aja. Ya, jadi itu memang kadang-kadang godaan setan. Itu emang setan pengennya begitu, kita, wah nanti khawatirnya nanti ria loh kalau diucapin, biarin aja. Mungkin di awal-awal ada perasaan itu, tapi kalau udah mulazamah, mudawamah begitu, nggak ada urusan, nggak kerasa tuh setan, sorry dia udah nggak bisa goda kita lagi, udah nggak ngaruh tuh begitu. Tapi boleh juga tuh hanya di hati saja begitu, tidak mengucapkan karena khawatir dengan berbagai alasan yang lainnya, nggak masalah juga, tetap mendapatkan keutamaan salawat. Tapi kalau dalam sholat, nah ini buka kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, itu disebutkan, tadi bapak-bapak disebut tadi ya, ada sunnah hay'ah, ada sunnah abad. Mungkin udah pernah tahu ya, sunnah abad itu sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Ya, di antaranya kunut, kalau dalam mazhab Syafi'i kunut subuh, ya, termasuk juga kunut witir, termasuk tahiyat awal. Itu kalau tertinggal sujud sahwi, maka namanya sunnah ab'al. Ada lagi namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah di dalam sholat yang kalau ditinggalkan nggak perlu sujud sahwi. Ya, contoh misalnya baca iftitah. Iftitah bukan wajib. Ya, kalau kita tinggalkan sujud sahwi jangan, nggak usah. Itu sunnah hayat. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tertinggal. Sah nggak sholatnya? Sah. Sujud sahwi jangan, nggak usah. Itu sunnah hayat. Itu bedanya sunnah hayat dan sunnah ab'al. Nah, zikir yang kita sebutkan di dalam sholat, kalau tidak dilafalkan maka tidak mendapatkan keutamaannya. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi ruku nih, Allahu Akbar, diem baik gitu pak mulutnya. Di mana ente zikir? Sini. Nggak dapat sunnahnya, nggak dapat pak, nggak dapat pahala secara zahir, karena harus mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maka kita harus pahami bainal jahri wasir. Yang dimaksud jahr, suara dilantangkan, sir minimal terdengar oleh telinga kita. Bukan berarti diem, zuhur pada diem semua, Allahu Akbar, Allah. Itu sholat nggak sah loh kalau Al-Fatihah diem pak dalam hati. Allahu Akbar. Itu nggak sah pak. Sholat nggak sah. Itu secara fikih nggak sah. Imam Nawawi, bukan saya yang menyampaikan. Silakan buka kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jadi bisa diem dia, harus diucapkan karena makanya namanya qiraah. Qiraah itu maka di situ ada makharijul huruf, ada sifat huruf, ya. Qiraah. Jadi kalau kita diem nggak ada makharijul huruf. Bapak-bapak ambil Al-Qur'an nih, ditaruh Al-Qur'an sini, pantengin begitu. Baca Quran bukan? Enggak, itu nggak baca Quran. Mungkin dia lagi tadabbur Quran bisa jadi, tapi baca Quran enggak. Dapat nggak dia pahala dari setiap huruf yang dia lihat? Enggak, karena dia nggak dibacakan. Nah, qiraah itu di dalamnya ada makharijul huruf, ada sifat huruf, ada waqaf dan sebagainya. Nah, jadi kalau dalam sholat termasuk salawat. Ini hati-hati, salawat itu juga kalau kita tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir itu rukun tuh salawat tuh. Salawat di tahiyat akhir hukumnya rukun. Kalau tertinggal nggak sah sholatnya. Ya, nggak sah sholatnya. Beda dengan di tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir dia menjadi rukun. Sampai mana? Minimal sampai wa ala alihi. Baca itu pak, dibaca dengan keluarkan, karena dalam mazhab Syafi'i kalau tidak dikeluarkan dengan suaranya berarti sama dengan dia tidak membaca, dan itu tidak sah dalam sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah isya ini pak. Jadi begitu ya. Ada lagi soal sholat pak sebelum kita silakan. Dikeluarkan dalam sholat bagaimana maksudnya seorang imam di depan dan ada makmum tapi seorang makmum ini melebihi dari seorang imam tersebut, apakah tidak mengganggu jalan sholat? Berarti selama
hadis juga ketika dalam beribadah tidak boleh mengganggu satu dan lain. Memang tidak sampai membatalkan, tapi itu tidak afdol ya, artinya dia mengganggu imam, mungkin mengganggu yang sampingnya. Maka kalaupun dia mengeluarkan dalam pengertiannya tetap sir, jadi cukup didengar oleh telinganya. Nah, jadi kalau dilafalkan oleh makmumnya, apalagi lebih kenceng dibandingin imam, itu menyelisihi imam. Nah, di dalam hadis Rasul disebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dihadirkan, dijadikan tujuannya untuk diikuti. Kalau imam lagi baca, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalau Al-Qur'an dibaca, udah dengerin, diam dan dengarkan. Misalnya imam baca Al-Fatihah, kita nggak usah ikut-ikutan baca Al-Fatihah, biarin imam baca Fatihah dulu. Nanti setelah waladhdallin amin, ini sama-sama tahu nih, ini penting fikih imam dan fikih makmum. Imam jangan buru-buru langsung ke surat. Kenapa? Karena di belakang saya kebanyakan mazhabnya Syafi'iyah yang harus membaca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i itu mau imam mau makmum harus baca Al-Fatihah. Jadi dia jangan buru-buru langsung ke surat, diam dulu. Kasih kesempatan belakang untuk baca Al-Fatihah. Ini kadang-kadang imamnya juga dia terserah ya, orang aneh jadi imam gitu. Kasih kesempatan, karena bisa jadi di belakang kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi bagaimana ketika makmumnya nggak nyaman, dia nggak baca Al-Fatihah, nanti aneh, nggak sah nih, nggak baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah, imam baca surat, dua-duanya baca. Makanya ini kita harus saling mengerti. Dan makmum kalaupun baca Al-Fatihah pelan-pelan aja, sedengar dia aja deh. Gitu. Allahu a'lam. Pada saat selisih antara wali imam dan makmum, ada yang mengatakan tidak boleh terlalu panjang juga, gitu kan, sehingga takutnya khawatir membatalkan fadilah salat berjamaah tersebut, gitu kan. Nah, itu batasannya apakah si imam itu hanya memperkirakan saja atau kita prediksi, dan kalau udah mulai prediksi kan sama aja muncul bacaan selanjutnya di hati kita, kayak gitu kan. Seperti apa saat itu di detailnya? Iya, itu kembali kepada adat ya, kebiasaan. Jadi kita bisa ngukur mungkin kira-kira hanya beberapa detik ya, beberapa Al-Fatihah Bapak berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 detik. Waladdallin. Amin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 udah, kita nggak usah nungguin juga yang kedua. Kira-kira udah pada beres belum ya? Tapi mohon maaf ini bapak-bapak, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Imam boleh memilih langsung ke surat, boleh juga enggak. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 4 pemberhentian. Ada 4 pemberhentian. Pertama, berhenti setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berhenti kenapa? Supaya baca iftitah atau doa tawajjuh. Kedua berikutnya, waladdallin. Berhenti sejenak. Amin. Jadi jangan waladdallin. Amin. Langsung buru-buru. Sebentar 1 detik tek gitu. Itu 2. Ketiga setelah Al-Fatihah, keempat setelah baca surat. Ya laitani kuntu turaba. 1, 2, Allahu Akbar. Tuh ngapain tuh kayak begitu? Tumakninah namanya. Ini di dalam mazhab Syafi'i, wallahu a'lam bishawab. Kalau dijalankan insyaallah terasa lebih nikmat salatnya. Ya. Demikian Bapak-bapak nih, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita di malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tentu yang benar datang dari Allah, yang keliru dari pribadi saya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.